Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, Bu? Bapak-bapak, kok lebih semangat ibu-ibu? Memang ibu-ibu itu lebih bahagia daripada bapak-bapak. Tapi setelah pengajian di sini, insya Allah bapak-bapak juga bahagia. Ya, ada seorang anak bertanya kepada ibunya, Bu, kenapa orang perempuan itu kalau menikah kebanyakan gaun yang digunakan tuh warnanya putih? Jenengan bisa jawab, Bu, kenapa baju pengantin itu kebanyakan warnanya putih? Nah, dijawab sama ibunya, karena orang perempuan itu saat menikah dia itu sangat bahagia. Bener gak, Bu? Ya, setelah itu anaknya melanjutkan pertanyaannya, terus kalau yang laki-laki kenapa kok warna hitam? Karena apa? Oh, bukan karena susah. Nah, dalam rumah tangga suami berkewajiban untuk menjaga kebahagiaan istri, dan istri berkewajiban untuk menciptakan kebahagiaan untuk suaminya. Nah, di antara kebahagiaan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibangun dengan harta, tapi tidak selamanya harta itu bisa membawa kebahagiaan. Ada enggak, Pak, Bu, orang yang kaya tapi tidak bahagia? Banyak. Yang enggak punya bahagia? Ada. Jenengan milih yang mana? Kaya dan bahagia. Akeh tunggal, Bu. Masyarul muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bahagia. Ya, walaupun hidup beliau itu selalu bahagia, tetapi yang saya maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati masa-masa di mana beliau tidak punya harta, dan pernah melewati masa-masa beliau itu punya harta yang banyak. Ya. Apalagi sekarang kan bulan Rajab, ya, Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu tahu latar belakang Isra dan Mi'raj itu. Di antaranya Nabi pernah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Pernah Nabi diboikot oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak boleh melakukan transaksi ekonomi dengan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Nabi saat itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mengalami kelaparan. Bahkan dikisahkan di antara sahabat Nabi suatu saat ketika diboikot itu, beliau suatu saat kencing di suatu tempat. Setelah selesai kencing, karena saking laparnya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, beliau kemudian menemukan selembar kulit atau sepotong kulit onta. Ya, dikisahkan dalam sirah seperti itu. Kulit itu kemudian diambil, beliau pukul-pukul pakai batu, kemudian beliau jemur. Setelah itu dimakan. Ya, setelah itu dimakan karena saking laparnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kerupuk kulit yang pertama kali menemukan siapa, Bu?
Yang menemukan sahabat Nabi yang mengembangkan orang Mojokerto ya. Nah, itu masa sulit yang pernah dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di waktu di Madinah pun juga demikian. Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah hingga beliau bisa memenuhi nafkah untuk istri beliau itu selama 1 tahun. Tapi pernah juga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah kelaparan juga. Biar mantap nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah kelaparan. Dan di dalam hadis yang sahih dikisahkan Bapak Ibu, suatu saat Nabi Muhammad SAW keluar rumah. Kalau di dalam riwayat Tirmidzi, keluar rumah pada waktu orang lain tidak keluar, tapi riwayat yang lain menyebutkan keluar pada malam hari. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ngapain kamu keluar malam-malam begini?" Dijawab, "Al-ju'u ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah. Terus engkau sendiri kenapa kok keluar ya Nabi? Dijawab, apa yang membuatmu keluar itu juga sama yang membuatku keluar. Artinya apa Pak, Bu? Lapar. Jadi malam hari lapar keluar cari makanan. Jenengan pernah malam-malam keluar rumah cari makanan? Sering. Itu sunnah Bu, nggih? Nah, kemudian Nabi mengajak Abu Bakar serta Umar ke rumah seorang sahabat, Abu Haytham Taihan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi bertamu di situ, kemudian ditemui oleh istrinya Abu Haytham Taihan Al-Ansari. Nabi bertanya, "Aina sahibuka?" Mana temanmu? Maksudnya mana suamimu? Ya. Tapi bahasa yang dipakai oleh Nabi apa? Mana temanmu? Yasta'dzibu lanal ma'a ya Rasulullah. Oh, suamiku sedang mencari air tawar Nabi untuk kami. Ya, ditunggu oleh Nabi. Akhirnya Abu Haytham datang. Setelah datang, beliau sangat gembira. Beliau memberikan suguhan kepada Nabi air dan buah kurma. Setelah itu Abu Haytham pamit kepada Rasul, "Ya Rasul, permisi, saya mau menyembelih kambing." Mau menyembelih kambing. Jadi malam hari lapar cari makanan, mampir ke rumah sahabat, disuguhi makanan, itu sunnah. Lebih sunnah lagi kalau disembelihkan kambing. Nah, Nabi berpesan, "Iyyaka wal halub." Dalam riwayat yang lain, "La tadhbahanna dzata darrin." Jangan kamu sembelih kambing yang masih produktif susunya, sembelih yang sudah tidak produktif lagi. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Yang ingin saya ceritakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah merasakan saat-saat sulit seperti itu. Nah, dengan demikian begini, dalam rumah tangga itu Bapak Ibu kadang ada duit, kadang juga tidak ada duit. Rasulullah bisa sabar, masa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa sabar? Cuma begini Bapak Ibu, bapak-bapak itu bisa sabar atau tidak, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh siapa? Nah, hasil survei membuktikan bahwa ibu-ibu bisa mempengaruhi kesabaran bapak-bapak. Bisa nggak bapak-bapak itu berbuat misalnya tidak baik di dalam mencari harta gara-gara istrinya? Bisa. Kenapa kok seperti itu Pak Bu? Karena tuntutan istri. Ini kan jenengan cerita apa curhat Bu? Oh betul. Karena tuntutan istri. Jadi posisi istri dalam rumah tangga itu Bapak Ibu, perempuan itu makhluk yang halus, bukan makhluk halus ya, makhluk yang halus. Tetapi yang bersangkutan bisa diapakan oleh suaminya? Ditakuti, ya? Pak, yang tidak takut sama istri angkat tangan.
Ada anekdot Bu, ini bukan beneran ya, anekdot. Suatu saat dikumpulkan para suami dan diumumkan, pengumumannya begini: para suami yang tidak takut sama istri silahkan berdiri di sebelah kanan. Yang tadi yang tidak takut ya? Ya, yang takut sama istri di sebelah kiri. Ternyata Bapak Ibu hampir semuanya berdiri di sebelah kiri. Satu yang berdiri di sebelah kanan. Ditanya, Anda luar biasa, tidak takut sama istri. Anda satu-satunya. Apa rahasianya? Rahasianya, saya berdiri di sini karena disuruh istri saya. Di dalam kisah salafus soleh, hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang pedagang. Pedagang ini ketika bisnis, yang bersangkutan itu tidak peduli halal atau haram, yang penting dia dapat untung banyak. Yang penting dapat untung banyak. Nah, hal ini menjadi perhatian teman-temannya. Orang ini loh kok tidak memperhatikan halal dan haram. Suatu saat lama berselang, yang bersangkutan berubah. Dia ketika bisnis itu lebih tenang, lebih santai, tapi lebih barokah hartanya. Nah, ditanya sama teman-temannya yang penasaran, apa rahasianya kalau dulu kamu bisnisnya seperti ini, tapi kok sekarang kok lebih anteng? Napa jawabannya Bu? Beliau bercerita, saya dulu punya seorang istri. Istri saya itu kalau saya belum mau berangkat kerja atau berangkat dagang, selalu pesen, dan yang dipesennya itu adalah duit. Pesenannya itu adalah duit. Hati-hati kalau sampai pulang nggak bawa duit. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mengambil nyawa istri saya ini, dan kemudian saya menikah dengan istri yang lain. Istri saya yang baru ini setiap kali saya berangkat selalu dipeseni, hati-hati dengan harta yang dibawa pulang ke rumah. Saya, istrimu dan anak-anakmu di rumah lebih tahan lapar di dunia dan tidak tahan nanti siksanya api neraka. Itulah kemudian yang menjadikan suami tersebut tenang di dalam mencari harta. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dibantu para suami, dibantu bapak-bapak untuk tenang di dalam mencari nafkah agar harta yang didapatkan barokah dan yang bersangkutan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jenengan itu kepingin punya harta yang melimpah dan barokah. Gini apa mboten? Daripada harta yang melimpah tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iya, kemarin dapat gaji kok habis terus. Langsung habis. Apa ini enggak barokah? Tapi sebenarnya bukan karena enggak barokah, Bu. Nggih, itu kurang banyak saja kayaknya ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hadirin rahimakumullah punya harta, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kemudian kita bertanya Pak Bu kepada diri kita. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah harta kita itu untuk apa? Ya. Kalau jenengan masih ingat, dulu pernah saya sampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, nanti ketika orang itu dibangkitkan dari alam kubur, kaki belum bergeser sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pertanyaannya Bapak Ibu. Ingat pertanyaannya. Ini ujian Bu, ini bocoran ujian akhirat nanti ya. Kita doakan besok putra-putri kita yang SD ya, yang ujian dimudahkan oleh Allah dan diberi kelulusan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, nanti kita para orang tua dan semua ya, bukan hanya orang tua, ya, siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala akan mengalami pertanyaan itu. Di antaranya adalah tentang usianya, tentang ilmunya,
tentang harta dan kekayaannya, min aina tasabahu wa fima anfaqa. Tentang hartanya itu dari mana ia dapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Nah, kisah yang saya sampaikan di depan tadi, ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, Umar dan Abu Haytham Taihan Al-Ansari radhiyallahu anhum selesai makan, Nabi mengatakan kepada mereka bahwa kelak apa yang kita nikmati saat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita perlu pinter-pinter untuk membagi dan mengalokasikan harta itu. Harta kita ini untuk apa? Kalau kita punya duit, ini untuk apa? Apakah untuk belanja semua dan sebagainya? Ya. Apakah nggak boleh belanja? Boleh. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung sekarang belum masuk bulan Ramadan, ya, diselesaikan Bapak Ibu belanjanya. Ya. Diselesaikan belanjanya sekarang. Jangan nanti belanjanya ketika 10 terakhir. Kalau 10 terakhir itu sudah waktunya iktikaf di masjid, bukan tawaf di pasar dan di mall. Ya. Boleh belanja. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis yang sahih yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Ya, suatu saat ada seseorang Bapak Ibu yang berjalan. Tiba-tiba belum melihat ada mendung di atas. Dan kemudian terdengar suara. Apa suara yang didengar oleh orang itu? Ternyata, Pak, Bu, suara itu memerintahkan kepada mendung agar bergerak. Bergerak kemana? Bergerak ke kebun seseorang. Oke? Ada mendung. Ini bukan digiring oleh pawang, Bu, ya, bukan. Jadi ada suara, wahai mendung, kamu bergerak ke kebun si fulan. Diikuti, kemana arah mendung tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian saat tepat mendung itu di atas kebun si fulan, ada suara lagi. Apa bunyinya? Iski hadiqata fulan, wahai mendung, guyurkan airmu ke kebun si fulan itu. Pak, Bu, pernah kebun jenengan, sawah jenengan mengalami seperti ini? Ada mendung, diperintah untuk mengguyur ladang tersebut. Orang ini heran, apa rahasianya kok ada mendung kemudian ada suara diperintahkan untuk menyirami kebun si fulan? Nah, karena penasaran, yang bersangkutan datang Bapak Ibu kepada pemilik kebun itu. Wahai si fulan, apakah benar namamu ini fulan? Namamu ini disebutkan. Iya betul, namaku itu. Tadi saya mendengar ada suara seperti ini. Ada mendung kemudian diperintahkan mengarah ke ladangmu. Setelah di atas ladangmu diperintahkan mengguyurkan airnya ke kebunmu. Apa rahasianya? Yang bersangkutan menjawab, Bapak Ibu rahimakumullah, oh itu boleh jadi terkait dengan kebiasaanmu di dalam mengelola kebun ini. Saya punya kebiasaan, hasil kebun saya itu saya alokasikan seperti ini. Sepertiga saya gunakan untuk keperluan rumah tangga, sepertiga saya sodakohkan, dan sepertiga saya gunakan untuk mengurus kebun lagi. Saya putar lagi untuk usaha pertanian ini. Akhirnya habis apa betul Pak Bu? Habis, ya. Nah, kita lihat sekarang alokasinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sepertiga digunakan untuk keperluan rumah tangga, untuk nafkah. Sepertiga digunakan untuk sedekah, ya. Sepertiga digunakan untuk investasi. Nah, itu kemudian yang menjadi rahasia barokahnya itu. Pak jenengan kalau dapat gaji, alokasinya kemana Pak? Semuanya untuk rumah tangga atau semuanya untuk apa itu sedekah, dan itu nggak mungkin, ya? Atau juga untuk investasi? Hadirin yang dirahmati Allah, apakah semuanya langsung diminta ibu-ibu? Kata bapak-bapak, saya nggak sempat ngasih istri saya Pak. Kenapa nggak sempat ngasih? Kok pelit jenengan?
Bukan karena pelit, karena ATM saya sudah dibawa sama istri saya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kemudian kita kaitkan juga dengan riwayat yang menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyiapkan harta untuk para istri beliau itu cukup untuk 1 tahun. Tetapi meskipun demikian dalam perjalanan waktu nggak kok bernyimpen lama, karena Nabi itu kalau punya langsung bagikan. Nah, dari riwayat-riwayat ini Bapak Ibu semestinya begini. Dalam harta yang kita miliki itu ada alokasi untuk belanja, ada alokasi untuk belanja. Nah, berapa belanja yang kita kasihkan kepada istri? Kalau kaedahnya gampang, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, memberi nafkah itu berdasarkan kelapangan nafkah, kelapangan rezeki yang bapak-bapak terima. Kalau misalnya saat itu diberi kesempatan atau kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal sabar saja. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Thalaq. Tinggal bersabar saja. Tetapi Bapak Ibu, jangan khawatir meskipun harta itu kemudian kita gunakan untuk keperluan rumah tangga dan untuk konsumsi, itu bernilai sodako, bernilai sodako. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang sahih juga dikisahkan, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, kalau misalnya ada seorang istri dia punya kebiasaan untuk menginfakkan dari makanan rumah tangganya itu. Jadi dari belanja itu disisihkan, ya, dari belanja itu disisihkan. Maka yang bersangkutan si ibu ini dapat pahala. Suaminya juga wali zaujiha ajruhu. Suaminya juga dapat pahala. Bahkan hadirin dalam hadis itu disebutkan bagi pembantu yang menjaga makanannya itu juga mendapatkan pahala. Padahal yang infak siapa Pak Bu? Ibu, karena dikasih gaji kemudian disisihkan untuk infak. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alokasi alokasi untuk belanja, alokasi untuk kebutuhan rumah tangga. Di samping itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kita sedekahkan dan yang kita infakkan itu kemudian agar harta dan kekayaan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi Rasulullah juga nabung, nggak jadi masalah. Bapak Ibu punya tabungan, nggak apa-apa. Rekeningnya ada isinya juga nggak jadi masalah. Bahkan apa? Tadi saya sampaikan di muqaddimah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa bagi orang yang kaya, ya, nggak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi melanjutkan, wasihhatul liman ittaqa khairun minal ghina. Tapi sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, jenengan milih sehat bertakwa atau kaya tidak bertakwa? Sehat kaya bertakwa. Insya Allah pilihannya tepat dan lulus ujian jenengan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dari harta dan kekayaan yang kita miliki itu Bapak Ibu, kita jadikan sebagai modal, jadikan sebagai modal usaha. Ya, kalau misalnya bisa usaha sendiri, monggo silahkan, itu lebih baik. Kalau ternyata memang tidak bisa mengelola harta secara mandiri, dagang juga nggak bisa dagang, investasi juga sering rugi, wis tak percaya pada orang lain saja. Nah, seperti itu bisa juga dalam akad yang disebut dengan mudharabah, akad bagi hasil. Masyarul muslimin, yang penting begini, bahwa dalam harta dan kekayaan yang kita miliki itu ada alokasi, ada pembagiannya, dan secara tidak langsung, ajaran agama kita Bapak Ibu memerintahkan kita untuk mengelola, untuk memanage, untuk mengatur dengan baik masalah harta itu. Kenapa demikian?
taruhannya tidak hanya di dunia Bapak Ibu, tapi sampai juga di akhirat. Tadi saya sampaikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apakah boleh saya itu meninggalkan dan menyisihkan harta itu untuk anak-anak dan keturunan saya? Umar bin Abdul Aziz pernah suatu saat ditanya oleh temannya, "Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu?" Kalau tadi ada riwayat sepertiga untuk nafkah, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk investasi lagi. Oke. Terus Ustadz, apakah nggak boleh kita meninggalkan harta untuk anak-anak kita? Boleh nggak nyimpen harta untuk anak-anak dan keturunan? Boleh ya. Sampai berapa turunan Bu? 7 turunan. Terus yang ke-8 bagaimana? Tapi kita perlu belajar dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, beliau mengatakan taraktu lahumut taqwa. Aku tinggalkan bagi mereka itu takwa. Aku tinggalkan bagi mereka takwa. Selanjutnya beliau mengatakan in kanu sholihin fallahu yatawalla sholihin. Kalau anak-anak saya itu orang-orang soleh, saya yakin Allah pasti menjamin dan menanggung anak-anak yang soleh tadi itu. In kanu sholihin fallahu yatawalla sholihin. In kanu ghairu dzalik, kalau misalnya mereka itu tidak soleh, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala maksiatillah, maka saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang digunakan untuk membantu kemaksiatan mereka. Pak Bu, jenengan mau meninggalkan untuk anak-anak takwa saja atau harta tapi nanti digunakan untuk maksiat? Takwa dan harta. Jenengan pinter bikin jawaban memang Bu. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan ingkanu solihin, kalau mereka itu soleh, kalau mereka itu baik, maka Allah yang akan jamin, Allah yang akan nanggung, dan Allah yang akan jaga, dan yang bersangkutan tidak akan kekurangan hartanya, dan yang bersangkutan akan terjaga hartanya itu. Nah, ini ada cerita lagi Bapak Ibu. Cerita ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Tentang kisah 2 orang dari Bani Israel. Ini syariat mereka. Tapi 2 orang ini orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Satu orang di antara mereka datang kepada temannya. Apa keperluannya? Keperluannya datang untuk pinjam duit. Datang untuk pinjam duit. Tahu Bapak Ibu berapa uang yang dipinjam? Yang dipinjam itu alfa dinarin. Alfa dinar itu artinya 1000 dinar. 1 dinar itu Bapak Ibu sekitar 2 juta. Kalau 2 juta kali 1000 berarti 2 M. 2 M. Tahu 2 M Bu? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, 2 miliar. Betul, 2 miliar. Nah, temennya yang dipinjami bilang begini, saya mau pinjami asal kamu datangkan orang-orang yang siap menjadi saksi. Dijawab sama temennya, ya, wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Kemudian temennya bilang lagi, oke, kalau begitu saya ingin kamu datangkan orang yang siap menjadi penjamin hutangmu. Dijawab, wa kafa billahi kafila, cukup Allah sebagai penjamin. Bu, ada nggak sekarang bank ketika minta kepada kita saksi dan juga jaminan, kita jawab Allah yang menjamin? Ada? Bank syariah ada? Nggak ada. Yang diminta apa Pak? Jaminan.
Ya, al-jaminanu, nah itu yang diminta. Jenengan orang-orang yang baik napa mboten? Orang yang soleh napa mboten? Orang yang baik, orang yang soleh. Kalau misalnya ada orang yang pinjam kemudian mengatakan saya pinjam saksinya Allah dan penjaminnya Allah, sanggup? Gak percaya sama Allah atau gak percaya sama dia? Ya. Nah, kelanjutan ceritanya bagaimana Bapak Ibu? Yang bersangkutan kemudian menyeberangi lautan untuk berniaga, untuk menyelesaikan urusannya, disebutkan dalam hadis itu. Setelah urusannya selesai pas pada hari yang telah dijanjikan, dia mencari kapal Bapak Ibu. Dia mencari kapal markab atau perahu yang akan menyeberangkan dia. Ternyata mencari kesana kemari itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi karena sudah kadung janji bahwa dia harus melunasi pada hari itu, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba kemudian dia mengambil kayu. Kayu itu kemudian dilobangi Bapak Ibu, dilobangi. Setelah terlubangi, uang 1 dinar, 1000 dinar tadi atau 2 miliar tadi dimasukkan ke dalam kayu itu. Dia nulis surat, dimasukkan ke dalam kayu itu, dan juga uangnya sudah ditutup. Selanjutnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau Maha tahu saya ini berhutang kepada teman saya. Ketika yang bersangkutan minta saksi, Engkau aku jadikan sebagai saksi. Ketika yang bersangkutan minta penjamin, maka Engkau aku jadikan sebagai penjamin. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa saya sudah berusaha kesana kemari mencari kapal yang bisa menyeberangkan aku, tapi aku tidak dapat. Dan sekarang uang itu aku titipkan kepadamu ya Allah di kayu ini." Langsung kemudian kayu itu dilemparkan ke lautan tadi. 2 miliar dilemparkan ke, jangan cari Pak, sudah nggak ada ini. Jenengan cari di sungai belakang itu nggak ketemu. Nah, si kreditur atau teman yang memberi pinjaman tadi Bapak Ibu, dia keluar. Saya ke pantai siapa tahu teman saya datang ya untuk melunasi pinjamannya. Dia nunggu lama di situ nggak ketemu dan nggak ada yang datang. Nah, dia kemudian berpikir daripada pulang nggak bawa apa-apa, ada kayu yang kintir Pak Bu. Mendekat kemudian diambil kayu itu. Tujuannya apa? Untuk kayu bakar. Dibawa pulang ke rumah. Nggak nyangka Pak kalau di situ ada uang 2 M tadi itu. Nah, sampai di rumah kayu tersebut digeraji, fana syarahu, dalam hadis bunyinya seperti itu, digeraji. Nah, ketika digergaji hadirin, terlihat di situ kok ada uang. Dihitung jumlahnya berapa? Alfa dinarin, 1000 dinar. Dan di situ juga Bapak Ibu ada tulisannya, ada kertas, surat dari temannya tadi itu. Kemudian Bapak Ibu nggak berselang lama, orang yang hutang tadi itu datang. Dia datang membawa uang 1000 dinar. Tujuannya apa? Untuk melunasi. Sampai di situ dia mengatakan, "Saya mohon maaf, saya datang terlambat. Saya sudah berusaha mencari perahu, tapi tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan aku. Nah, sekarang saya membawa uang 1000 dinar untuk melunasi hutangku." Temunya tadi bilang, "Apakah kamu mengirim sesuatu kepadaku lewat kayu itu?" Dia nggak ngaku Pak Bu, nggak ngaku. Dia mengatakan, "Tadi sudah saya bilang kalau saya mencari perahu dan nggak dapat dan saya terlambat mengembalikan." Dijawab sama saudaranya, "Sudah, nggak usah dilunasi karena hutangmu sudah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala." Padahal uangnya dia Bapak Ibu. Zaman sekarang hadirin, kalau ada orang yang pinjam, jangankan dia nyauri kemudian bawa uang untuk nyauri lagi. Belum nyaur saja ngaku nyaur. Nah, yang memberi pinjaman begitu juga. Sudah dilunasi merasa tidak dilunasi, podo dini. Makanya jenengan nggak percaya meskipun menjadikan Allah sebagai saksi. Nah, itu gambaran Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, "In kanu solihina fallahu yatawallas solihin." Kalau mereka itu anak-anak yang soleh, maka Allah akan menjamin sebagaimana orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua tentu punya keinginan bahwa harta yang saya dapatkan, yang saya peroleh, yang saya simpan ini untuk anak-anak dan keturunan saya. Kan begitu Bapak Ibu ya? Punya keinginan seperti itu. Bahkan tadi ada yang sampai disiapkan untuk 7 turunan, ya. Apakah salah seperti itu hadirin? Apakah kita harus semua seperti Umar bin Abdul Aziz, anak-anak kita tidak kita tinggalkan harta? Nah, hadirin, di dalam riwayat yang lain dikisahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sedang sakit parah, yang bersangkutan dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijenguk oleh Nabi Muhammad, yang bersangkutan mengatakan begini, inilah sedang kritis Pak Bu, sakitnya itu sedang kritis. Yang bersangkutan bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, harta saya itu banyak. Inni dzu malin katsir, harta saya itu banyak. Apakah boleh Nabi 2/3 dari hartaku itu saya sedekahkan? Apakah boleh 2/3 dari hartaku itu saya sedekahkan? Kata Nabi, jangan. Jangan, itu terlalu banyak. Kalau begitu bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan, separuh juga terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau sepertiganya? Kata Nabi, iya enggak apa-apa sepertiga. Ats-tsuluts katsir, sepertiga itu sudah banyak. Pak Bu, sekarang kita lihat apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Innaka intadhar warathataka atau auladaka atau dzurriyyataka aghniya khairun min antadharhum alatan yatakaffafunan nas. Ketahuilah wahai Sa'ad, kalau sekiranya engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya, aghniya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan untuk anak-anakmu itu kemiskinan yang akan tergantung kepada orang lain. Berarti Bapak Ibu menyiapkan harta untuk anak-anak dan keluarga, masa depan mereka penting atau tidak penting? Penting. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ustaz, kok alhamdulillah? Kenapa memangnya? Saya nggak ada yang saya tinggalkan Ustaz. Semoga ada, semoga ada. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita meninggalkan harta dan kekayaan ini untuk anak-anak dan keturunan kita, jangan kemudian merasa aman, merasa nanti anak saya tidak ada masalah karena semuanya sudah punya harta, karena anak saya sudah semuanya saya asuransikan. Jangan merasa seperti itu. Kita sebagai orang tua tetap dalam hati kita harus ada al-khawf war raja. Ada rasa takut, khawatir, jangan-jangan anak saya nanti tidak bisa mengelola harta saya. Jangan-jangan nanti anak-anak saya ribut kalau saya tinggali harta. Jangan-jangan nanti uang yang saya tinggali ini nanti enggak awet. Jangan-jangan nanti anak-anak saya tidak bisa berbakti kepada saya nanti kalau saya sudah meninggal. Nah, kekhawatiran itu harus selalu kita munculkan hadirin yang dirahmati Allah, karena sesungguhnya tidak ada jaminan apa yang kita tinggalkan saat ini kelak akan dinikmati oleh anak-anak kita. Pak Bu, ada enggak orang yang kaya, hartanya melimpah, meninggalkan untuk anak-anak mereka harta yang luar biasa, tapi ternyata tidak bisa dinikmati oleh anak-anaknya? Ada enggak Bapak Ibu orang yang tidak meninggalkan harta apapun untuk anak-anaknya, tapi ketika yang orang tuanya meninggal, yang bersangkutan betapa bahagianya anak-anak tersebut? Ada atau tidak? Ada. Walaupun saya yakin kalau jenengan saya suruh milih, pasti milih apa? Meninggalkan harta yang banyak dan anak-anak bisa menikmati dengan baik dan jadi anak-anak yang soleh. Karena saya sudah tahu jawabannya, maka tidak saya tanyakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Dalam riwayat kisah ini terkait dengan Muqatil bin Sulaiman, tapi ada juga yang mengatakan riwayat ini terkait dengan cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Muqatil bin Sulaiman ini suatu saat hadirin
datang ke Al-Mansur yang saat itu dibaiat, dilantik menjadi seorang khalifah. Datang kepada Al-Mansur. Saat melihat ada Muqatil bin Sulaiman, seorang ulama besar, Al-Mansur ini kemudian minta nasihat kepada yang bersangkutan. Wahai Muqatil, tolong nasihati aku. Tolong nasihati aku. Muqatil bin Sulaiman kemudian menjawab, kamu mau saya nasihati dengan sesuatu yang pernah aku lihat atau sesuatu yang pernah aku dengar? Tolong nasihati aku dengan yang pernah kamu lihat. Baik, aku akan menasihati kamu dengan sesuatu yang pernah aku lihat. Beliau kemudian bercerita, saya melihat Umar bin Abdul Aziz punya 11 anak. Ketika beliau wafat, beliau mewariskan 18 dinar. Berapa? 18 dinar. Kali 2 juta berapa Bapak Ibu? 36 juta. Iya, 36 juta. Nah, dari 18 dinar ini Bapak Ibu, 5 dinar digunakan untuk membeli kain kafan, 4 dinar digunakan untuk biaya penguburan. Sisanya berapa Pak? 9. Sisanya 9 dinar. Nah, 9 dinar ini kemudian dibagi untuk 11 anaknya. Masing-masing dapat berapa Bapak Ibu? Dapatnya 9/11. Gampang kan? Nah, kemudian Muqatil bin Sulaiman juga mengatakan, saya melihat Hisham bin Abdul Malik yang bersangkutan juga punya 11 orang anak, dan yang bersangkutan meninggalkan untuk masing-masing anaknya itu alfi dinarin. Alfi dinarin itu artinya berapa Bapak Ibu? 1.000.000 dinar. Alfi dinarin, 1.000.000 dinar. 1.000.000 dinar kalau kali 2 juta berapa Bapak Ibu? Banyak, nggih? Banyak, enggak usah ngitung. Nggih, banyak. Nah, Muqatil kemudian bercerita, di antara anak Umar bin Abdul Aziz yang dapat jatah warisan hanya 9/11 dinar tadi, aku lihat di antara mereka ada yang bisa dalam satu hari itu dia infak 100 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal warisannya berapa Bapak Ibu? Hanya 9/11 dinar. Dan saya melihat di antara anak dari Hisham bin Abdul Malik ini yang mendapatkan warisan 1 juta dinar, di antara mereka ada yang hidupnya meminta-minta di pasar. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga harta dan kekayaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anak dan keturunan kita, dan semoga anak-anak kita bisa menjaga harta itu dengan baik, dan mereka bisa berbakti kepada kita saat kita berada di alam baka nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti begini hadirin, tidak ada jaminan bahwa apa yang kita tinggalkan saat ini untuk anak-anak dan keturunan kita, berapapun jumlahnya, kelak akan dinikmati oleh mereka. Nggak ada jaminan. Sebagaimana Bapak Ibu jangan galau dan jangan khawatir kalau sekiranya saat ini tidak ada harta yang disiapkan untuk masa depan putra-putrinya. Jangan merasa mereka nanti akan sedih, mereka akan susah hidupnya, mereka akan miskin. Karena fallahu yatawallas sholihin, Allah yang akan menjamin orang-orang yang soleh. Tinggal tugas kita Bapak Ibu, kalau toh tidak meninggalkan harta untuk anak dan keturunan, maka kita upayakan kita meninggalkan takwa di hati mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu ada juga cara yang ingin kita gali dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya ketika saya punya harta, harta itu bisa dijaga dengan baik, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anak saya nanti mereka bisa menikmati dengan baik.
Nah, marilah kita belajar dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar harta yang kita siapkan untuk mereka bisa dijaga oleh Allah? Pak, kalau harta kita itu kita titipkan pada orang, jenengan merasa tenang apa mboten? Mboten. Mas, Pak, tolong ini uang ini saya titipkan sampean, nanti kalau saya sudah meninggal kasihkan untuk anak-anak saya. Jenengan tenang apa mboten? Kalau jenengan titipkan di bank, okay, kemudian nanti diwariskan untuk anak-anaknya, jenengan tenang apa mboten? Padahal banknya nggak tenang juga. Ya, banknya sendiri juga nggak tenang. Nah, terus bagaimana? Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, hadirin, di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ada kisah. Bapak Ibu, kalau tiap malam Jumat jenengan membaca surat Al-Kahfi atau tiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi akan ketemu dengan cerita-cerita seperti ini. Di antaranya cerita tentang siapa? Nabi Musa dan orang yang soleh yang ditafsirkan di dalam hadis riwayat Bukhari dengan Nabi Khidir. Ya, ada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Suatu saat beliau berdua masuk ke sebuah kampung. Di kampung itu beliau minta bantuan kepada warga setempat, tapi tidak dikasih. Ya, tidak dikasih. Pak, Bu, kalau misalnya jenengan masuk ke sebuah kampung kemudian minta bantuan tidak dikasih padahal sangat membutuhkan. Nah, selanjutnya di situ ketemu rumah yang hampir roboh. Apa jenengan kemudian langsung berinisiatif merenovasi rumah itu? Nggak paten. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang soleh tadi? Beliau berinisiatif. Ya. Berinisiatif apa? Berinisiatif merenovasi rumah tersebut yang hampir roboh tadi itu. Nabi Musa heran, lah yang jenengan ini orang-orang sini loh nggak mau nolong kita. Kenapa kita nolong orang-orang yang ada di sini? Nah, hanya Allah yang tahu, dan ilmunya ini kemudian diberikan kepada hamba yang soleh ini. Dan hamba yang soleh tadi mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Rumah ini sebetulnya milik dua anak yatim yang ada di kota ini. Di bawah rumah itu ada harta, nih, ada kanzun, ada harta yang disimpan. Dan orang tua dari dua anak yatim ini adalah orang yang soleh, wa kana abuhuma sholihan. Hadirin, karena dua orang tuanya ini adalah orang yang soleh, akhirnya apa? Allah mengutus hambanya yang soleh, Nabi Khidir tadi, untuk turun ke situ merenovasi. Kenapa? Agar nanti ketika anak tadi sudah dewasa dan sudah besar, yang bersangkutan bisa menikmati harta tersebut. Nah, disebutkan pada ayat itu, ya, rahmatan mir rabbik, itulah rahmat dari Rabbmu. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah bahwa seiring bertambah harta, seiring bertambahnya harta yang kita siapkan untuk anak-anak dan keturunan kita, maka bertambah pula kita orang tua ini takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin harta yang kita siapkan untuk masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya adalah bertambah harta, bertambah pula takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, ada nggak orang yang tambah kaya tambah jauh dari masjid? Ada nggak orang yang tambah kaya tambah jauh dari masjid? Ada nggak orang yang tambah harta kemudian tambah jauh dari zakat, jauh dari infak, jauh dari sedekah? Ada nggak orang yang kaya semakin bertambah hartanya semakin banyak jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan? Nah, tidak ada jaminan hartanya kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ni'mal malu sholih lirrajul sholih. Harta yang baik adalah harta di tangan orang-orang yang baik. Dia bisa menjaga harta itu dengan baik dan juga hartanya bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kepingin gak hartanya dijaga oleh Allah? Kepingin.
Kepingin nggak hartanya dijaga oleh Allah dan bisa dinikmati oleh anak-anak dan keturunan kita? Kepingin. Caranya bagaimana? Kalau menurut ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, caranya adalah semakin bertambah hartanya, maka bertambah pula takwa kepada Allah. Bertambah hartanya, semakin banyak jenis-jenis ketakwaan yang bisa dilakukan. Kalau ketika tidak punya harta, mungkin saya bisa sholat, bisa puasa, tapi saya tidak bisa sedekah, saya tidak bisa haji, tidak bisa umroh. Nah sekarang dengan bertambahnya harta dan kekayaan, saya bisa sedekah, saya bisa zakat, saya bisa umroh, saya bisa haji, saya bisa menghajikan orang lain, saya bisa mengumrohkan orang lain, saya bisa mengumrohkan jamaah IKD yang ada di sini. Amin. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Okay? Jadi tidak ada jaminan bahwa harta yang kita siapkan akan bisa dinikmati oleh anak-anak keturunan kita. Makanya kita perlu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya kita orang tua menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, apakah ada jaminan kalau misalnya orang tuanya soleh, orang tuanya baik, harta yang disiapkan untuk anak-anak dan keturunannya juga banyak, apakah ada jaminan harta ini dinikmati oleh mereka? Juga belum. Ya. Ada enggak orang yang baik, orang yang kaya, harta yang disiapkan untuk anak-anaknya juga banyak, tapi ternyata anak-anaknya tidak bertakwa kepada Allah dan anak-anaknya kemudian tidak bisa menikmati hartanya? Ada. Ya, ada. Ibnu Abbas, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, sahabat Nabi Muhammad SAW ini yang pernah didoakan oleh Nabi menjadi orang yang sangat paham tafsir Al-Quran, yang sangat paham ilmu Al-Quran. Yang bersangkutan Bapak Ibu pernah bercerita. Beliau bercerita ada seorang ayah. Ayah ini orang yang baik. Ayah ini orang yang soleh, hartanya banyak, asetnya banyak. Ketika yang bersangkutan itu sudah sepuh, dia tidak bisa mengelola aset-asetnya. Nah, yang bersangkutan punya 5 orang anak. Dari 5 orang anak ini ada 4 orang yang peringainya itu buruk, Bapak Ibu. Dikisahkan di dalam tafsir Bapak Ibu bahwa ketika orang tuanya sudah sepuh, tidak bisa lagi mengelola kebunnya, akhirnya 4 orang anak ini sepakat untuk mengelola kebun bapaknya. Dan yang bersangkutan sudah sepakat begini, besok kalau kita waktu musim panen, kita datang pagi-pagi. Jangan sampai ada orang-orang miskin yang masuk ke kebun kita duluan. Kita masuk dulu, kemudian nanti kita tutup kebun kita panen agar mereka tidak minta bagian. Padahal Bapak Ibu, orang tuanya dulu punya kebiasaan kalau musim panen melibatkan orang-orang fakir miskin, turut serta kemudian memanen, dan nanti mereka dapat bagi hasilnya. Nah, 4 anak punya rencana seperti itu hadirin. Keesokan harinya tibalah waktu musim panen. Pagi-pagi mereka berangkat. Apa yang terjadi hadirin? Sampai di kebunnya itu, mereka kaget. Apa yang terjadi? Kebunnya hangus, menghitam. Dan ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33. Monggo nanti dikaji, dipelajari hadirin yang dirahmati Allah. Ternyata ketika ada niatan yang tidak baik pada diri anak-anaknya itu, hartanya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka yang sadar mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah telah aku katakan kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah, kenapa kalian tidak memuji kepada Allah, kenapa kalian tidak berbagi, tidak mengingat bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka sadar. Tapi kebunnya sudah hangus. Iya, kebunnya sudah hangus. Berarti begini Bapak Ibu, rumusnya begini, orang tua saja yang soleh itu tidak cukup. Berarti yang soleh harus siapa hadirin? Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya solihin dan solihat. Iya, itu resepnya. Berarti Bapak Ibu, kita punya kewajiban tidak hanya menyiapkan harta untuk masa depan mereka,
Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, kalau kalian tinggalkan mereka dalam keadaan kaya itu lebih baik. Tidak hanya kekayaan, tidak hanya kaya harta, tapi juga kita tinggalkan untuk mereka kaya jiwa dan kaya takwa di dalam dada mereka. Kita perlu menyiapkan. Terus persiapan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu mumpung sekarang kita sebagai orang tua masih hidup, ya, masih kuat bekerja dan juga masih kuat untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kita. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Poin-poin penting yang disebutkan dalam ayat ini kita jadikan sebagai sarana untuk menyiapkan anak-anak kita. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim pada ayat ini? Ya Allah, sungguh aku tinggalkan anak keturunanku ini biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Saya tinggalkan mereka di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada makanan di sisi rumahmu ya Allah. Ya, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tempat yang tidak ada makanan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim apa? Apakah Nabi Ibrahim minta makanan? Tidak. Yang diminta pertama kali Bapak Ibu apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka sholat. Pak, Bu, kalau jenengan punya anak yang sukses secara akademik, sukses secara harta, sukses usahanya, tapi kalau ternyata anak-anak ibu tidak sholat, tidak ada artinya semua itu, Pak, Bu. Ya. Pak, kalau misalnya kita punya anak-anak yang sukses, tapi ternyata anak-anak kita tidak sholat, tidak ada artinya. Maka kita pesankan kepada anak-anak kita, nah, kamu boleh sukses secara akademik, kamu boleh dapat nilai yang terbagus, silahkan kamu sukses harta, silahkan kamu jadi orang kaya, tapi jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ini kan momen Isra Mi'raj Bapak Ibu ya. Sampai untuk dapat sholat saja Nabi harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz pernah Bapak Ibu menulis surat. Surat itu ditujukan kepada Umar bin Khattab pernah menulis surat ditujukan kepada Amr bin As, gubernur Mesir saat itu. Di antara isi suratnya hadirin disebutkan, wahai Amr bin As, hal yang paling penting untuk kamu perhatikan itu adalah sholat. Yang paling penting untuk kamu perhatikan itu adalah sholat. Man dhayya'a as-salata fahuwa lima siwaha asyaddu dhiya'an. Siapa yang mengabaikan salat, maka terhadap yang lain yang bersangkutan lebih mengabaikan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Prestasi Amr bin As, gubernur Mesir ini, karena diingatkan untuk terus menjaga salat, saat Madinah itu mengalami paceklik, Madinah mengalami paceklik, Umar berkirim surat kepada Amr bin As, minta bantuan, tolong dikirim bantuan dari Mesir. Dibalas oleh Amr bin As, akan saya kirim bantuan untuk Madinah, yang akan diangkut bantuan ini oleh onta-onta, yang baris depannya ada di Madinah dan ujung belakangnya masih ada di Mesir. Banyak apa sedikit Bapak Ibu? Kalau yang dikirim itu barang sama onta, itu Bapak Ibu, barangnya bisa dinikmati, ontanya bisa disembelih. Enggak? Kalau jenengan kirim pakai truk yang bisa dinikmati barangnya, truknya nggak bisa disembelih. Saking banyaknya. Jadi pesannya apa tadi? Perhatikan sholat. Pak, Bu, nggak apa-apa. Kalau misalnya anak kita masih kecil, susah dibangunin, nggak apa-apa dibangunin. Saya sebagai orang tua, Bapak Ibu mencoba, semoga saya ini juga mencoba niru teman saya. Teman saya itu punya kebiasaan ketika anaknya masih kecil itu Bapak Ibu, kalau sudah waktu subuh, anak ini digendong ke masjid itu. Dan anak saya itu sampai kelas 1 itu kalau ke masjid, ke musola itu minta gendong. Biasa anak kecil biasanya kalau mau sholat nggak mau wudhu, ya. Anak saya begitu juga ketika masih kecil itu. Waktu saya katakan, Bang, orang itu kalau wudhunya baik, kalau sholat wudhu dan wudhunya baik, nanti wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar.
Dia kemudian berkomentar, berarti kayak Power Rangers biar masih kecil. Ya. Sholat hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, doa Nabi Ibrahim adalah faj'al af'idatan minan nasi tahu ilaihim. Ya Allah, jadikan hati sebagian manusia senang pada mereka. Pak, Bu, kita sampaikan pada anak kita, nak, kamu kaya itu nggak ada artinya kalau ternyata tidak disukai oleh orang gara-gara perilakumu yang nggak baik. Ya, Utsman bin Affan itu menantu Nabi, seorang pengusaha Bapak Ibu. Beliau itu orang yang sangat disenangi oleh masyarakatnya. Bahkan ketika beliau tinggal di Mekah, ibu-ibu Mekah itu ketika mereka itu masih musyrik hadirin, kalau ngundang anaknya itu bagaimana? Semoga anak-anak ini jadi seperti Utsman bin Affan. Kenapa? Karena saking baiknya dan dia sukses dalam bisnisnya. Nah, kamu nggak ada artinya apanya kalau sukses tapi ternyata tidak disukai oleh orang lain. Baru kemudian hadirin Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum minats tsamarat, ya Allah karuniakanlah kepada mereka buah-buahan. Ya Allah karuniakanlah kepada mereka makanan. Padahal ditinggal di tempat yang tidak ada makanan, tapi makanan diminta yang nomor 3, bukan nomor 1 dan nomor 2. Masyarul muslimin, warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, karuniakanlah mereka makanan. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mengatakan la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Pak, Bu, kadang kita kalau doa kepada Allah, kalau misalnya anak kita mau ujian, ya Allah semoga anak kita lulus titik. Ya Allah berilah anak saya kelulusan titik. Anak kita mau melamar pekerjaan, ya Allah berilah anak saya pekerjaan titik. Anak kita mau usaha, ya Allah berilah kesuksesan titik. Tapi kalau Nabi Ibrahim doanya tidak titik, Bu, ada terusannya, la'allahum yashkurun. Maka Bapak Ibu kita tambah, ya Allah berilah anak saya sukses sekolahnya agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah berilah sukses anak saya diterima di tempat kerjanya agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah, la'allahum yashkurun. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang menjadikan harta kita dan juga untuk anak-anak kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, cara yang lain, jangan melupakan orang tua. Jangan melupakan orang tua. Ada seorang syekh hadirin ditanya oleh seorang suami, Pak, ya wahai syekh, ibu saya itu numpang di rumah saya, ada konflik dengan istri saya. Ditanya lagi sama syekhnya, coba kamu ulangi pertanyaanmu. Wahai syekh, ibu saya numpang di rumah saya, ada konflik dengan istri saya, coba kamu ulangi pertanyaanmu. Wahai syekh, saya bertanya kok disuruh mengulangi pertanyaan saya. Iya, coba kamu ulangi. Ibu saya numpang di rumah saya, berseteru dengan istri saya, kamu dan hartamu itu milik ibumu. Wahai syekh, ibu saya ada di rumah saya, konflik dengan istri saya. Nah itu baru pertanyaannya benar. Yang benar pertanyaannya, Bu, yang benar pertanyaannya. Kenapa? Harta kita itu Bapak Ibu milik siapa? Milik orang tua Bapak Ibu. Harta kita itu kata Nabi, anta wa maluka li abik, maka jangan melupakan orang tua. Ada seorang anak hadirin yang dirahmati Allah melihat bapaknya sedang ditagih hutang. Kemudian dia datang kepada orang yang menagihnya itu, Pak, tolong jangan ditagih bapak saya yang nyauri. Dia kemudian masuk ke dalam rumah, mencari uang yang sudah dikumpulkan sejak ia nikah. Ketemu uang 27.000 real, dikasihkan kepada orang yang memberi pinjaman bapaknya. Pak, ini hutang bapak saya berikan 27.000 real, sisanya nanti saya yang nanggung. Bapaknya nangis, Pak. Nggak mau bapaknya, tapi dipaksa oleh anaknya, dan bapaknya kemudian berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan. Anaknya ini kemudian bekerja. Suatu saat ketika dia bekerja didatangi oleh teman lamanya, nggak pernah ketemu. Temannya bilang, kamu mau nggak kerja sama saya? Saya disuruh orang mencari orang yang bisa mengelola hartanya. Kamu keluar dari pekerjaan ini. Ayo saya dipertemukan. Ditanya sama investor ini, kamu digaji berapa di sana? Saya digaji sekitar 4.900 real. Mau nggak kamu kerja padaku? Saya gaji sebulan 15.000 real. Ya. Kemudian saya kasih mobil, saya kasih rumah. Nangis.
Kenapa kamu kok nangis dapat tawaran seperti ini? Ini adalah barokah doa orang tuaku. Kenapa memangnya? Orang tua saya kemarin berdoa seperti ini. Apa sebabnya? Sebabnya beliau berhutang dan saya kembalikan hutangnya, dan masih kurang, saya berjanji untuk melunasinya. Dia nanya, berapa sisa utang orang tuamu? Sisanya sekian. Ya sudah, sisanya saya melunasi juga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, barokah orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar harta kita barokah dan bisa untuk masa depan anak-anak kita, jangan melupakan orang tua. Terakhir Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba mengejar doanya malaikat. Okay? Mari kita rame-rame mengejar doanya malaikat. Apa doanya malaikat itu Bapak Ibu? Setiap pagi hadirin, ada 2 malaikat yang turun di depan rumah kita. Okay? Coba besok pagi-pagi diintip. Okay? Saya yakin jenengan gak lihat. Tetapi dalam hadis itu disebutkan malaikat yang pertama hadirin bilang apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagi yang berinfak beri ganti ya Allah. Yang satu bilang Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagi yang tidak mau infak maka berilah kemusnahan atau kehancuran dalam hartanya. Saya pernah ketemu dengan seseorang hadirin, seorang bapak ke tempat saya. Beliau cerita, saya Ustadz punya komunitas. Komunitas ini sepakat dengan amal-amal yang kami lakukan. Di antara amalan yang sepakat untuk kami lakukan itu apa? Kami bersodakoh sebelum subuh. Saya tanya, kenapa Pak kok sodakohnya sebelum subuh? Karena kami ingin mengejar doa malaikat Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hadirin yang dirahmati Allah, sangat baik kalau misalnya hadirin, kalau sebelum subuh jenengan cari orang yang nerima sodako, kan kadang sulit ya. Kita siapkan Bapak Ibu, kita siapkan di rumah-rumah kita itu kaleng. Di rumah saya juga ada kaleng. Kemudian hadirin dirahmati Allah, berusaha. Kalau toh tidak bisa setiap sebelum subuh sodako, paling tidak ada sodako harian yang kita lakukan. Kalau tadi ibu-ibu saya sampaikan hadis Rasul ya, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, ketika seorang istri menyisihkan dari makanan rumah tangganya itu untuk infak, bagaimana? Di situ disebutkan dia akan mendapatkan pahala, suaminya juga dapat pahala, kemudian yang menjaga makanannya pun juga dapat pahala. Nggak usah banyak Bapak Ibu, yang penting rutin, ya. Yang penting rutin, nggak usah banyak-banyak. Mungkin setiap hari 1 juta cukup. Oh, kebanyakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik?" Kata Nabi, "Adwamuhu wa in qalla." Amalan yang kontinu meskipun sedikit. Kalau setiap hari Bapak Ibu jenengan 5.000 dibanding dengan yang sebulan sekali atau setahun sekali 1 juta, lebih baik mana? Lebih baik yang setiap hari. Imam Nawawi rahimahullah memberikan alasan, kalau setiap kenapa sedikit tapi kontinu itu lebih baik, itu maknanya yang bersangkutan itu syukurnya kontinu. Okay? Yang bersangkutan itu ingat Allahnya juga kontinu. Setiap hari ingat Allah, setiap hari bersyukur. Tapi kalau sebulan sekali atau setahun sekali, maka syukurnya berapa kali? Sekali dalam setahun. Nah, kita kejar doa malaikat ini. Doa malaikat itu mustajab napa mboten Bapak Ibu? Mustajab. Jenengan milih malaikat yang atas atau yang bawah? Doa yang atas atau doa yang bawah? Doa yang atas. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Monggo Bapak Ibu jenengan berusaha nyiapkan ada di rumah bisa setiap hari. Saya juga berusaha nyiapkan di rumah setiap hari ada yang saya infakkan dan saya sedekahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga harta dan kekayaan kita. Tapi yang juga tidak lupa hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam ini harus kuat ekonominya, ya.
harus kuat agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa infak dan bisa membangun kekuatan umat. Tetapi kekuatan ini hadirin tidak bisa kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Kita bisa kuat dengan bersama-sama. Al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Mukmin itu akan kuat dengan saudara-saudaranya. Mari kita berdoa semoga pertemuan kita barokah, semoga kekayaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian rumah tangga kita menjadi barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.